Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prayoga dari Sistem Informasi PBJJ Palembang ingin mengerjakan tugas 3. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 3, yaitu membuat sebuah aplikasi cryptocurrency mobile tracker menggunakan Ionic Angular yang bisa berjalan di Android. Nah, di video ini akan menampilkan data harga cryptocurrency real time dari API online, kemudian kita compile ke Android dan jalankan di device fisik. Dan kali ini saya menggunakan device fisik karena di Android Studio saya coba install emulatornya, dan size emulator di Android Studio terlalu besar dan saya menggunakan fisik, yaitu handphone saya sendiri, dan akan menggunakan Scripy untuk menjalankan emulatornya di layar kita. Nah, bentuknya seperti ini, dan aplikasi yang telah kita buat menjadi seperti ini tampilannya. Jadi ini sudah mengambil API online dan merupakan ini device saya sendiri, dan kita bisa lihat sendiri notifikasi di atas ini. Dan kalau kita refresh akan menunjukkan beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan dan codingan untuk membuat aplikasi ini dari awal sampai di compile dan di run di Scripy. Nah, pertama-tama kita masuk ke projectnya. Jadi saya akan membuka terminal saya dan masuk ke project Node.js. Saya membuat project crypto app dan kita masuk ke codingannya. Nah, di sini bentuk websitenya, dan saya akan menjelaskan. Oke, yang pertama kita harus memastikan aplikasi atau Node.js kita sudah terinstall, dan saya menggunakan versi sebentar, saya akan cek. Oke. Nah, di sini saya menggunakan versi 24.11.1. Nah, di sini sudah saya install Ionicnya. Jadi saya tidak akan menjalankannya lagi. Dan kemudian kita akan masuk ke crypto app, dan kita sudah masuk. Dan sekarang kita akan melihat struktur folder terlebih dahulu, yaitu seperti ini, ada src dan package JSON, di mana di sini kita sudah menginstal dependensi yang dibutuhkan seperti Angular. Nah, di sini saya akan menjelaskan crypto.service di dalam file service. Di sini dalam folder service, dalam folder service terdapat crypto.service. Di sini API CoinLore gratis. Kita mengambil API dari coinlore.net, jadi sangat cocok untuk project belajar. Dan sekarang kita perlu menambahkan HTTP client module ke app.js agar kita bisa menggunakan HTTP request. Nah, kita menambahkan sebuah HTTP client module di sini. Supaya kita bisa menggunakan HTTP request-nya. Kemudian jangan lupa save. Nah, sekarang kita buat logiknya di homepage.js, dan di src app home dan home.page.txt. Nah, seperti ini logiknya. Kita import service yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita buat template-nya di bagian homepage.html. Nah, seperti ini kita buat namanya cryptocurrency tracker.
dan kita buat di sini rank, USD, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan style sedikit di bagian page.css. Sekarang ini untuk styling profesional di mobile-nya. Seperti ini, kita membuat loading container, crypto item, class crypto item, dan crypto info. Dan ini responsive design untuk mobile-nya. Kita buat padding untuk class crypto item berada di px, dan rank column itu flex 60px, dan price column berada di 0 flex 100px, dan price value kita buat font size-nya itu 40px, dan crypto info dengan kelas crypto symbol kita buat font size-nya 16px seperti di sini. Nah, sekarang kita lihat previewnya di dalam browser. Previewnya akan menjadi seperti ini, seperti yang ada pada soal dan perfect. Aplikasi sudah berjalan dengan baik dan data cryptocurrency terload dengan tampilan yang bagus. Dengan tombol refresh juga berfungsi. Kita coba refresh. Oke, berfungsi dengan baik. Dan sekarang kita compile ke Android. Nah, saya akan menjelaskan tahap compile ke Android. Pertama-tama kita tambahkan platform Android ke project kita. Jadi cara menambahkannya dan itu dengan mengetikkan ionic capacitor add Android. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan Android ke project kita. Akan tetapi saya tidak menjalankannya karena saya menjalankannya tadi, dan kita akan build project untuk production. Unique build. Nah, setelah build selesai, kita sinkron dengan Android dengan mengetikkan ionic capacitor sync Android. Nah, kita juga perlu konfigurasi kapasitor untuk Android di kapasitor config.ts, berada di kapasitor config.ts sini. Seperti mengambil dari API coinlore.net, dan saya sudah set beberapa konfigurasi untuk performa yang optimal. Nah, sekarang kita buka projectnya di Android Studio. Nah, di sini saya kita bisa membukanya langsung dengan mengetikkan ionic capacitor open Android. Nah, itu akan otomatis membuka projectnya di Android Studio, dan kita tunggu sampai selesai. Nah, sekarang kita bisa build aplikasinya langsung atau run device di sini. Pastikan device Android kita sudah terkoneksi dengan USB. Nah, perfect, device saya sudah terdeteksi, dan sekarang saya akan klik tombol refresh atau run. Sudah terinstall dan tes, dan kita tes juga tadi sudah berjalan dengan baik, dan saya menggunakan di sini Scriptify untuk menampilkan layar Android ke komputer agar kita bisa melihat dengan jelas. Oke, saya kembali run aplikasinya seperti ini.
kita coba lihat semua fitur yang ada pada aplikasi sederhana ini seperti tombol refresh. Dan sekarang kita lihat rank dari Bitcoin sendiri atau kripto sendiri. Jadi kita sudah sortir bahwasanya 10 teratas akan ditampilkan di aplikasi kita. Jadi kita bisa track kripto yang sedang hype atau tren sekarang ini. Nah, kita bisa develop atau menambahkan fitur seperti detail page untuk setiap cryptocurrency, charts atau grafik harga, notifikasi harga, atau bookmark favorit coins. Akan tetapi itu bisa kita lanjut di project selanjutnya. Dan saya rasa sekian tutorial atau tugas hari ini. Dan semoga video ini menjadi bermanfaat. Dan sampai jumpa di tugas atau video berikutnya. Sekian tugas 3 dari saya ucapkan terima kasih.